Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erfi Yusufnata dengan NIM 103012385054. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengerjaan pada assignment materi DVWA pada mata kuliah keamanan cyber. Nah, DVWA sendiri itu merupakan suatu web application, DAM vulnerable web application, yang mana biasanya digunakan untuk belajar menggunakan penetration testing. Penetration testing dari suatu aplikasi gitu. Nah, di sini kan dia itu bisa pakai VirtualBox, VMware untuk beberapa di virtual machine. Tetapi saya tidak akan menggunakan Exam. Salah satunya di sini kan ada Exam. Saya akan menggunakan Laragon karena kebetulan web server yang ada di laptop saya yakni adalah Laragon. Nah, jadi kita nyalakan dulu untuk Laragonnya. Lalu kita akan melakukan cloning pada GitHub dari DVWA ke sini, ke dalam file htdoc ya biasanya kalau di exam, tapi kalau di ini itu file www namanya. Oh, rm min r. Ah iya, ya udah kita gini aja, root kosong. Nah, oke, ini sudah beres. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada file ini. Caranya kita hapus aja, terus kita hilangin disknya. Yes. Nah, di sini saya akan menggunakan Notepad++ untuk membuka apa sih si konfigurasinya sebenarnya. Nah, itu tuh terdiri dari DB server yang diarahin ke lokal kita. Lalu database name namanya DVWA, DB user namanya DVWA, dan juga nanti ada password. Nah, saya ambil dulu untuk ini dan saya ambil juga untuk yang ini. Baik, nah selanjutnya kita akan membuka untuk phpMyAdmin untuk mengkonfigurasi dari si database-nya. Kita masukin root aja, terus kita giniin. Nah, login. Nah, oke, kita udah di sini. Terus kita new, nama itunya tadi DVWA ya. Nah, kita create. Nah, untuk tabelnya kita kosongin langsung aja. Kita butuh privilege user dikarenakan tadi ada user dan password kan. Nah, jadi kita masuk kemari, kita masukin DVWA dan ini juga password. Jangan lupa untuk grant all privilege-nya itu dicentang dan kita klik go. Ini kita no aja. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang si DVWA-nya. Nah, udah jalan. Untuk passwordnya itu DVWA dan ini password yang tadi. Nah, udah, jangan kita save dulu. Nah, di sini udah bisa kita create and reset database, tinggal kita create and reset aja. Beres, kita login lagi. Nah, untuk password yang di sini kita udah nggak bisa nih pakai yang DVWA sama password ini udah nggak bisa. Karena tadi udah create and reset database kan. Nah, jadi caranya kita coba cek kemari. Kita cari default dari si admin. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini dikasih tahu default credential itu tuh username dan juga password. Admin dan juga password. Ini admin dan ini password. Sangat aman sekali. Nah, selanjutnya setelah kita di sini, saya akan fokus ketiga sebenarnya. Yang pertama itu ada command injection. Yang kedua ada SQL injection, dan yang ketiga ada yang XSS untuk yang reflected. Nah, oke, kita ke yang command injection dulu. Nah, di sini sebenarnya biasanya kita kan kalau mau ngeping ya kita tinggal ping aja kan. Ini kita clear dulu. Ping misalnya 127 ya, 127.0.0.1. Kita ping. Nah, dia bakal nge-reply, ngebalikin ke kita kayak gini. Nah, kalau kita masukin sama, dia juga akan nge-reply di sini. Dia akan nge-reply mirip kayak gini.
Mirip kan? Nah, itu tuh ada di view source, bisa kita lihat apa sih yang sebenarnya dia lakuin. Nah, yang dia lakuin itu kurang lebih, sebentar, ini saya lupa. DVWA security-nya jangan lupa diturunin ya ke low. Karena kita coba dari yang low dulu. Coba kita lihat view source-nya. Tadi agak beda view source-nya. Nah, ini baru bener. Nah, yang dia lakuin itu dia nge-submit, nge-post si target. Di sini kan request-nya tuh IP. Nah, IP-nya dimasukin ke dalam sini. Nanti setelah dimasukin, dia ngelakuin ping di shell SX nih. Dia ngelakuin ping dan ya udah nge-return dari si pingnya yang di Windows. Nah, ini kan ada Windows NT nih karena kebetulan yang dibaca tuh sama dia Windows di ini kita device-nya. Coba 127.0.0.1 sama ini jalan ya kayak tadi. Nah, jalan kan. Nah, tetapi masalahnya kita copy dulu nih. Ada hal yang kita lupain. Di dalam sini tuh dia nggak ada kayak untuk pengecekan spesial karakter. Nah, ini yang bahaya. Jadi kita bisa melakukan command prompt sebenarnya dalam sini. Ya, contoh di sini ya, saya bisa ngelakuin dir kan. Dir nih. Nah, dia ngeluarin kayak gini, ngeluarin list yang ada dalamnya, list folder. Nah, caranya kalau mau kayak gitu, ya udah kita dd dir. Dd ini maksudnya dandan ya. Setelah dia melakukan si ping ke 127, lakuin juga untuk dir. Bisa di sini kita coba. Kalau nggak bisa ya udahlah. Dir. Kita lihat mau nggak? Nah, mau juga. Tapi agak beda ya isi foldernya. Kebetulan rootnya beda. Kebetulan rootnya beda. Kalau kita samain banget nanti hasilnya sama banget. Nah, itu untuk yang ping. Nah, bisa juga selain kita ngambil isi folder di dalam sini nih, apa aja gitu kita mau cari info, bisa juga kita buat untuk ngambil session user yang aktif sekarang. Namanya itu who am I. Dia ngeping dan dia nanti nyari tahu UMI-nya siapa. Nah, ini desktop J6E5RQ, belakangnya nama saya. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya pengen coba SQL injection, yang mana kita lihat view source-nya dulu deh sebelum kita utak-atik dikit. Nah, ini tuh dia nanti nge-set, nge-request submit kan. Ketika diklik submit, dia bakal ngirimin ID yang ada di sini. Contohnya 1. Kita masuk lagi kemari. Nah, 1. Ketika saya klik 1 di sini dan saya submit, dia itu nanti bakal masuk kemari dan juga di query gitu. Di query si ID-nya. Ini siapa? Nah, resultnya dapat, ya udah dikeluarin datanya. First name, last name dikeluarin gitu. Dia ngeluarin nanti first name-nya, surname-nya. Nah, ini template-nya gini ya. Last name, surname-nya. Oke. Nah, kita coba hal yang berbahaya sebenarnya di sini sih. Contohnya gini. Kita coba 1. Ini karena nggak ada special karakter lagi-lagi. Di low ini nggak ada pengecekan special karakter sama sekali. Or 1 gini sama dengan gini. Nah, bisa. Nah, bisa. Kenapa dia ngelakuin pengeluaran seluruh isi data user? Ini kan datanya dari sini ya. Data user yang ini sampai Bob. Nah, ini sampai Bob juga. Ini dikarenakan returnnya itu selalu bernilai true. Jadi dia akan ngelakuin looping sebanyak isi data yang ada di sini sampai habis. Seperti itu. Bisa juga untuk kita kayak ngambil nih enkripsi dari si passwordnya dan juga usernya. Union select user password from table user
users ya, users kecil aja deh, tabelnya kecil harusnya hurufnya. Nah, kita coba. Nah, bener kan? Dia ngambil ini admin, itu tuh ini first name-nya, terus surname-nya itu password. Ini template ya, dia first name sama surname. Karena harusnya dia tuh mintanya first name sama surname. First name sama surname. Di sininya nggak tahu tuh mana surname-nya. Nah, itu sih kurang lebih untuk yang SQL injection. Nah, bisa juga untuk XSS reflected yang ini. Jadi ini tuh apa sebenarnya? Ya, ini tuh nanti kalau kita masukin, misalnya nama saya di sini, dia tuh bakal bilang hello ke saya gitu. Nah, yang terjadi itu dia masukin datanya ke array, dicek nul atau enggak, terus ya udah di print aja gitu, kemasukin. Nah, tapi ada satu hal. Nah, ketika name ini saya giniin, terus kita masukin script, terus ini alert isinya, karena kita mau nampilin bentuknya kayak dialog gitu, alert. Terus di sini hello world. Titik koma script. Nah, ini udah tutup. Kalau kita jalanin, dia bakal nampil dialog kayak gini, hello world gitu. Nah, ini bisa juga kita buat untuk ngambil cookie. Jadi kita bisa login tuh pakai incognito, dokumen.cookie. Nah, dapat ini. Ini diambil dari mana? Si PHP session ID. Tuh ada di, kita lihat di inspect di bagian storage. Nah, dia di sini. Nah, jadi lumayan cukup berbahaya kalau kita udah dapat PHP session ID, kita bisa samain, terus kita login pakai incognito atau kita login pakai laptop yang lain. Ya, lumayan berbahaya. Bayangkan kalau ini akun penting kita gitu. Oke, nah selanjutnya di sini sebelum saya lanjut ke medium, difficulty medium, saya pengen coba satu. Yang ini file upload sebenarnya seru, tetapi saya nggak ekspor terlalu banyak di bagian ini. Jadi di sini kan saya punya script php info.php ya. Ya, php info.php. Dia ini menampilkan PHP version yang lagi jalan di komputer saya. Ini ada kelihatan di atas. PHP 811. Nah, dia ini lagi ngejalanin si PHP-nya, file server apa web servernya. Nah, kalau kita lakuin upload kayak gini, itu ada di bagian data sini, terus masuk ke Laragon www. Nah, ini saya coba upload. Nah, masuk titik-titik ini dikasih tahu ya, emang dikasih tahu dari sananya, titik-titik hackable uploads php info php. Nah, kalau kita copy dulu ini deh, kita copy yang ini, taruh sebelah sini deh, terus kita ambil yang hackable. Kan ini ingat titik 2 ya, jadi keluar dari upload, keluar dari vulnerabilities. Nah, dia bakal ngelakuin print kayak gini, dan ini ya lumayan nyeremin ya kalau seandainya dia bisa sampai ngedownin server gitu. Nah, seperti itu untuk terkait file upload. Nah, coba kita naik sedikit ke security lanjut yang levelnya medium. Untuk level medium ini, saya akan fokus ke SQL injection dan command injection, dan juga yang XSS reflected. Untuk SQL injection, nah ini kan udah berubah. Nah, gimana cara kita untuk ngelakuin submitnya? Ingat, ini kan 1, 2, 3. Berarti ada value yang berjalan di belakangnya. Caranya, kita coba lihat nih. Kita inspect. Kita cek di sini deh. Kita coba hover ya di ininya. Ada value seharusnya. Nah, lihat. Ada value di bagian 1 ini. Ya udah, saya bisa
nginjeknya dari sini. Or satu tadi ya, satu pagar, samain aja. Kita coba nih, 1 2 3, boom, dapat semua requestnya seperti itu. Untuk yang ini, kenapa hal ini bisa terjadi? Coba kita lihat view source-nya ya. Nah, di sini tuh sama, dia udah ngambil ID, apa, ngirim ID-nya, terus ngambil, udah di escape string tuh global, tapi ada yang kurang. eh Dia nggak ngirimnya itu dari values, tapi ngirim apa, valuesnya itu nggak dicek gitu. Jadi ya sama aja, nanti ID-nya tetap ke intercept gitu, kedapat mau yang berapa banyak dan bernilai true terus. Nah, itu juga berlaku ketika kita mau masukin yang union user itu. Contoh saya paste ya ini di sini. Yang union user yang ini tadi. Nah, kalau kita jalanin, ya udah dapat semua tuh sure name. Nah, tapi di sini kondisinya dia nggak ngambil password. Dia ngambil yang, oh, ada beberapa ternyata yang ngambil password, nggak semua. Oke. Oke, nah dia ternyata di sini print dulu yang bernilai true-nya, baru dia ngambil yang ini. Berarti ini yang tadi nih, query yang sebelumnya, baru ini query yang kedua. Seperti itu untuk SQL injection via values. Nah, selanjutnya untuk yang comment injection, coba kita view source juga. Nah, dia udah nge-blacklist 2 nih di sini. Dia nge-blacklist dan nge-blacklist titik 2. Tapi ada yang kelupa. Pipe. Pipe ini bisa dipakai untuk melakukan kayak komen selanjutnya mau apa gitu. Kita masukin pipe ya, dir, untuk yang comment injection. Nah, lihat, dia udah jalanin yang 127. Dia nggak jalanin 127, tapi dia langsung ngeluarin. Alasannya karena ini tuh kayak nge-skip gitu. Karena dia lihat salah dan di belakangnya ternyata masih ada data, dia run tuh yang di belakangnya, dan ternyata yang di belakangnya itu si ini tadi, dir tadi. Nah, dia bakal ngecek gitu. Makanya dia masih ngejalanin. Itu juga kalau seandainya kita masukin 127, kita ambil pipe-nya, UMI. Dia ngejalanin yang ini, tapi kan ternyata gagal kan, nggak bisa. Nah, ini yang dijalanin selanjutnya, si session yang sekarang berjalan. Nah, untuk XSS reflected, kalau saya panggil nama saya sama, tapi apakah saya bisa ngelakuin hal yang sama kayak tadi? Ya, tentu jawabannya enggak. Nggak bisa kan. Nah, tapi sebenarnya tadi saya ada ngelakuin hal ceroboh sedikit. Kalau di view source di sini kan nggak ada ketentuan gimana-gimana, ya udah script aja gitu. Tapi jangan lupakan satu hal. Nah, ini kecerobohan saya tadi yang saya kaget gitu, kok bisa jalan. Script di sini itu kan ya udah, ya nggak diboleh itu script. Nah, kebetulan tadi saya salah masukin S-nya, malah S besar. Nggak sengaja gitu, typo ceritanya. Nah, waktu pas saya lihat di view help, lihat bocorannya dikit lah gitu. Di view help di sini ada spoiler. Dibilang has tried pattern matching reference yang script, disable any JavaScript. Nah, tapi spoilernya ternyata it case sensitive. Ya berarti ini tuh sebenarnya nggak sensitive case. Nah, sewaktu saya coba si ini, nah saya coba tuh ganti ini jadi S misalnya, ini jadi R gede gini. Nggak, ini ceritanya nggak sengaja, cuman typo depannya sini doang, tapi jalan gitu. Nah, itu agak kaget. Ah, keluar hello world. Jadi agak, kok jalan gitu. Di awal juga agak membingungkan, tapi ternyata setelah ngelihat di view help, oh ternyata itu alasannya. Dia ini tetap bisa run, tapi
dia tuh case insensitive gitu. Jadi cuman yang di nggak bolehin itu yang ini, yang script ini. Sisanya diambil gitu nama. Seperti itu. Nah, ini juga sama, bisa juga buat ngambil session kayak yang tadi. Kita tinggal ganti aja ininya. Jadi dokumen. Salah. Dokumen dot cookie. Oke, dapat juga cookiesnya. Nah, jadi kembali. Jadi alasan sebenarnya apa? Alasan sebenarnya adalah karena script yang di sini yang di run itu tuh karena ya case insensitif. Dia itu kalau kita masukin typo aja gitu, misalnya SO besar atau I-nya besar, ya udah bakal di run gitu. Tetap bakal di run karena ngebacanya bukan script. Nah, yang diterima oleh si web browser ya tetap dia bakal ngerunning yang si script ini, makanya keluar tadi tuh yang di depan. Seperti itu untuk level medium. Nah, kita naik sedikit ke level high. Nah, kita coba dulu dari si SQL injection. Nah, di sini sudah berubah total. Ini udah pakai click here change your ID. Nah, ya udah cuma bisa satu gitu, ngeluarin ID 1, 2, ID 2, 3, nah gini doang. Tapi kalau kita lihat dari responnya, ada di mana tuh, di Bagre atau console network. Sebentar, saya lupa kalau lihat respon yang di sini. Ceng, coba ya satu. Nah ini kalau nggak salah ya, coba kita cari ya untuk yang jalan tadi SQL-nya. Request, response, cookies. Satu di bagian request ini ya. Oh bukan. Hmm, Respond request. Ntar coba kirim lagi ya yang ini. Satu SQL cookies request. Satu. Kok nggak ada ya si itunya? Hmm, Oke, saya ganti browser aja deh untuk yang ini karena agak kebingungan. Gak biasa pakai browser yang itu. Nah, saya dari sini aja deh. Untuk ngeceknya agak membingungkan ternyata yang di bagian itu. Nah, ini kita ke skill injection. Oh, masih yang biasa. Kita naikin dulu ke high. Request yang mau saya cari itu ada di sini. Skill injection. Klik here. Satu. SQL response initiator. Set. Review response. Log. Ini apa sih tanya? Bukan response, bukan preview. Surname headers. Sebentar.
Oke, maaf. Jadi saya baru menemukan ternyata payloadnya itu ada dalam sini, yang session ini. Nah, yang terjadi, jadi gini, dia itu ngirimin satu kemari di payload yang ini, kan ID sama submit tuh. Tapi ada satu hal yang sebenarnya tuh dia nggak lakuin gitu. Kalau kita lihat ya di view source. Oke, dia nerapin nih untuk query global masuknya kemana, ordai kalau seandainya emang ada yang salah, terus udah ada pengecekan lah di databasenya intinya. Terus nanti dikeluarin datanya, dicek lagi baru di close. Tapi ada tetap yang kurang. eh Sewaktu ini kan udah dipisahin gitu. Jadi waktu pas dia klik, nah submitnya di sini. Ternyata dia intercept dikarenakan iya sama, dia nggak ada si pengecekan spesial karakter. Nah, jadinya kita bisa masukin di sini contohnya ya pakai yang banyak aja sekali nih. Union select user password from user agar submit. Nah, loh, banyak kan data yang keluar. Ya dikarenakan dia intercept, bukan intercept sih. Ya dia tuh gak ada pengecekan gitu. Gak ada pengecekan di dalamnya si ini tadi. Mana tuh? Oh ini. Oh, udah nongol ternyata. Si ini tadi dia tuh nggak ada pengecekan, dia langsung aja ngirim mentah gitu di network. Coba ya saya masukin lagi union select. Nah, dia langsung ngirim mentah kayak gini, ya tetap aja bakal lewat, nggak mungkin nggak lewat si SQL injection ya gitu. Oke, ini untuk yang SQL injection. Selanjutnya kita akan coba yang command injection. Nah, ini yang menarik. Di sini tuh udah di diinin semua ya, lihat. Dan nggak bisa titik dua apa titik koma nggak bisa, pipe nggak bisa, garis tengah nggak bisa, dolar nggak bisa, buka tutup kurung nggak bisa. Udah di ya hilangin semua lah gitu kemungkinan orang-orang masukinnya. Tapi ada yang kelupaan. Kalau kita masukin 127 kan, ini kan ngeping 127 ini ngeping ke sini kayak loop lah, looping. Nah, terus pipe-nya boleh nggak tadi? Kita lihat. Nggak boleh kan? Nah, pipe-nya nggak boleh kan? Tapi lihat, apa yang bermasalah? Nah, spasinya. Spasinya ini tuh kenapa kayak gini gitu? Ya udah, berarti bisa kita gempetin. Nggak usah, jangan kita spasi ya. Kalau kita spasi nggak bisa. Ya dir. Jalan. Dikarenakan tadi masalahnya ini spasinya doang, nggak ada masalah lain, cuman spasi ini doang yang jadi masalah. Gitu. Terus kita bisa ambil juga selain dir gini, kita bisa ambil untuk UMI kayak gini. Nah, dapat sessionnya. Even dia nggak nyalanin si ping ke 127 tadi, dia langsung ngeluarin si desktop ini gitu. Nah, untuk yang XSS reflected, kita lihat apakah kita masih bisa pakai yang sama kayak tadi. Name name apa sih tadi? Sebentar. Name contohnya gini deh. Script gini, terus alert masukin hello world deh. Tutup koma script gini. Nah, kita masukin gini, jalanin nggak bisa, dia malah ngeprint yang name-nya kan. Nah, waktu pas kita lihat di view source udah diamanin semua tuh
ini nggak boleh, ada titik gini nggak boleh, ini berlaku untuk semua, besar kecil nggak boleh. Nah, tapi ada satu tag yang dilupakan sebenarnya. Ya sama aja bakal lewat gitu, kita tetap bisa ambil. Tagnya itu image. Tag image tuh nggak di safety. Coba ya, saya langsungin aja deh biar cepet ininya. Nah, gini. Nanti dia ngeprint alert XSS gini deh. Kita coba ya. Nah, lewat. Dialognya keluar. Even kita buat ngeprint si ini ya, cookie. Dokumen dot cookie. Oh, maaf. Saya lupa. Ininya. Nah, dapat tuh PHP session ID-nya. Nah, ini bisa kita pakai untuk login nantinya ke user lain. Seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa saya presentasikan untuk eksplorasi terkait DVWA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.